60. Keluarga Sutrisno tamat. Sementara Bakti dan Jo terkejut saat semua orang berbaju hitam ini mengelilingi mereka. "Siapa kalian?" teriak Bakti. Sementara Jo mematung saat melihat Sisal. Dia ingat jika dia bertemu Kinan di mall saat Kinan sedang berjalan berdua dengan Sisal. Apalagi Jo tidak tahu status Sisal di kota ini. Sehingga dia tetap berani berkenalan dengan Kinan. Sementara Bakti setelah berteriak, dia melihat sekeliling dan tanpa sengaja dia melihat Sisal yang sedang berada di samping Kuni. "Nona Sisal, maksudnya apa ini Nona datang ke sini dengan membawa orang sebanyak ini?" Tanya Bakti yang masih tak mengerti maksud tujuan Sisal datang kemari. "Apa maksudku? Tanya sama bajingan itu," ucap Sisal sambil menunjuk Jo. Sementara Jo semakin ketakutan saat mendengar ayahnya begitu hormat pada Sisal. "Ayah? Siapa dia ayah?" tanya Jo berbisik pada ayahnya. "Siapa dia? Cepat katakan padaku. Kamu punya salah apa dengan dia?" bentak Bakti pada Jo. "Aku tidak punya salah apa-apa sama dia ayah," ucap Jo. Saat Kuni mendengar nada bicara Jo yang merasa tak bersalah. Akhirnya dia maju, lalu menampar Jo dan Bakti secara bergantian. Setelah itu dia menunjukkan video CCTV yang ada di minimarket sekaligus video wawancara pihak kepolisian kepada petugas POM dan orang yang tanpa sengaja sedang duduk di dekat mereka. Bakti sangat terkejut saat melihat video mobil hitam sedang membuntuti mobil merah terang di depannya. Video itu sama persis dengan video yang ada di berita. Sementara Jo merasa jika kali ini dia akan mengalami hal yang sangat memilukan. Di mana mungkin saja hidupnya berakhir sekarang. "Kamu tahu siapa wanita itu?" "Dia adalah istriku." "Dasar bajingan," teriak Kuni lalu menampar Jo dengan sangat keras sekali. Plaak, bruk. Suara tamparan itu langsung membuat Jo pingsan. Sementara Bakti bercucuran keringat dingin di dahinya. Dia tak menyangka jika orang di depannya sangat brutal dan kejam. "Aku dengar tadi kamu mau menghabisi seluruh keluarga besar istriku. Apa kamu sekarang mau menghabisiku?" ucap Kuni dengan tatapan siap membunuhnya pada Bakti. "Tidak tuan, saya tidak berkata seperti itu," dalih Bakti. Mendengar pembelaan Bakti, Kuni semakin naik pitam. Darahnya mengalir dengan deras dan amarahnya sudah ingin meledak-ledak saat memikirkan betapa munafiknya Bakti. "Bakti Sutrisno, jika kamu tidak bisa mendidik anakmu, maka aku yang akan mendidiknya. Bawa semua keluarganya kemari," teriak Kuni pada pengawalnya. Setelah itu, 15 pengawal berlari menyusuri rumah keluarga Sutrisno dan hanya menemukan 2 putrinya saja. Sedangkan istrinya masih berada di luar negeri. Saat Kuni melihat kedua gadis itu, Kuni tercengang karena tidak ada raut wajah ketakutan di mata mereka. Bahkan wanita yang bisa dikatakan seumuran dengan Kuni malah tersenyum saat melihat Bakti berlutut sambil memegangi pipinya. "Apa ini lucu bagimu, ha?" teriak Kuni pada Vela. Sedang adiknya Mela malah bersembunyi di belakang Vela dengan rasa takut yang amat sangat. "Apapun yang dilakukan tua bangka itu, tidak ada hubungannya dengan kami," ucap Vela tegas. Mendengar ucapan Vela, Kuni semakin penasaran. Lalu dia menyuruh pengawalnya untuk membawa 2 wanita itu masuk ke dalam kamar terdekat. Sementara Kuni menyuruh pengawal lainnya untuk membangunkan Jo. "Sisal, kamu tunggu di luar. Mohon, bawa 5 orang lagi untuk melindungi istriku," ucapnya lalu menyeret Jo dan Bakti masuk ke dalam kamar dan mengunci kamarnya. Yang berada di dalam kamar ada 5 orang, yaitu Kuni, Bakti, Jo, dan kedua putri Bakti. Kemudian Kuni memukuli Bakti dan Jo di hadapan 2 wanita itu yang membuat Mela, orang yang paling muda, merasa ngeri. Setelah puas memukulinya, Kuni lalu menunjuk Vela dan berkata padanya, "Cepat lucuti semua pakaianmu." Mendengar perkataan Kuni, sontak membuat Bakti dan Jo sedikit terkejut. Dengan nafas tersengalnya Bakti berusaha meminta ampun pada Kuni dan meminta Kuni untuk melepaskan kedua putrinya tersebut. Sementara Kuni langsung menendang tangan Bakti yang menyentuh kakinya sehingga tangannya patah dan membuatnya semakin tak berdaya. Kemudian dia menatap Vela lagi. "Apa kamu tidak mendengar ucapanku?" teriak Kuni pada Vela. Aku akan melakukannya tuan. Tapi tolong Anda ampuni adikku. Biarkan ia pergi dari sini," ucap Vela yang memelas. Dia rela berkorban asal adiknya Mela bisa selamat. "Apakah aku memberimu pilihan?" ucap Kuni yang membuat Mela semakin takut. "Aku mohon tuan, kami tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Kami memang keluarga, tapi kami seperti pembantu di sini. Lebih baik Anda membunuh mereka dan aku. Tapi aku mohon, lepaskan adikku," ucap Vela yang kali ini dia berkata sambil menangis. Vela rela melakukan apapun asal adiknya bisa bebas. "Cepat lepas bajumu brengsek," teriak Kuni lebih keras lagi. Kali ini, teriakan Kuni membuat Mela jatuh pingsan. Sementara Vela ingin menolong adiknya. Tiba-tiba Kuni menarik bajunya, sehingga sobek dan hanya tinggal beras saja. "Apa kamu tahu perbuatan bajingan itu? Bajingan itu telah membunuh istri dan nenekku. Sedang ayahmu ingin membunuh seluruh keluargaku. Apakah aku harus mengampunimu? Aku telah bersumpah akan membunuh siapapun yang membunuh istriku. Tapi mereka malah tertawa terbahak-bahak di atas penderitaanku," teriak Kuni lalu menghampiri Bakti dan menginjak kepala Bakti sampai pecah. Melihat kepala Bakti pecah, membuat Jo semakin menyesalinya. Dia menyesal telah menginginkan Kinan.
Dia menyesal telah memaksakan kehendaknya pada Kinan. Andai dia tidak menginginkan Kinan dan tidak menyebabkan kecelakaan itu, mungkin sekarang dia sedang berada di diskotik minum-minum sambil dikelilingi wanita-wanita cantik seperti biasanya. Saat mengingat kejadian itu, betapa mirisnya kehidupannya yang sekarang. Sekarang nyawanya seperti diambang jurang, yang bisa kapan saja menghilang. Sementara Vela langsung terduduk ke lantai tanpa bersuara. Dalam hatinya, dia sangat senang sekali ayahnya yang bajingan tua itu mati. Tapi saat mengingat nasibnya yang sekarang, membuatnya merasa jika penderitaannya selama ini akan berakhir dengan kematian. Bahkan dia tersenyum saat mengingat betapa takdir mempermainkannya. Seperti pepatah, keluar dari mulut buaya, masuk kandang singa. Saat dia berpikir penderitaannya berakhir, tapi kematian yang akan menjemputnya. Apa yang kamu lamunkan? Cepat berdiri dan lepaskan seluruh pakaianmu. Ucap Kuni dengan nada datarnya. Bab 161. Sekarang bicaralah. Kenapa kamu melamun? Teriak Kuni. Vela yang sadar lalu berdiri dan membuka celananya. Sambil menangis dia melucuti semua pakaiannya sampai-sampai hanya tinggal bra dan celana dalamnya saja. Meskipun tubuh Vela lebih mirip seperti Dewi, tapi dari segi kelembutan dan kecerahan kulit, Dewi masih lebih unggul. Sementara Vela berhenti melucuti pakaiannya. Tiba-tiba Kuni menghampirinya dan menarik bra serta sirinya Vela di hadapan Joe. Sementara Joe sedari awal tidak berani mendongak ke atas. Dia hanya menunduk ke lantai sambil menangis air mata bercampur darah yang berjatuhan ke lantai. Apakah ini yang kamu inginkan? Kamu ingin meniduri istriku, ha? Lihatlah sekarang saat aku meniduri saudarimu. Ucap Kuni pada Joe lalu menyeret Vela ke atas kasur dan merembahkannya. Dengan air mata yang menetes di pipinya dan kedua tangannya yang menutupi gunung kembar dan mahkotanya, Vela masih memohon pada Kuni agar dia mau melepaskan adiknya. Tuan, silahkan kamu berbuat sesukamu padaku. Tapi aku mohon Tuan. Aku mohon lepaskan adikku. Ucap Vela yang dari awal sampai sekarang masih memikirkan kondisi adiknya. Setelah mendengar permohonan Vela, hati Kuni sedikit bergetar. Dia merasa jika perkataan Vela seperti tindakan Kinan. Kinan yang lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan perkataan Vela menyadarkan Kuni bahwa mungkin cara seperti ini sangat dibenci oleh Kinan. Setelah beberapa saat, Kuni mengurungkan niatnya untuk memperkosa Vela di depan Joe. Kuni lalu menangis di depan Vela yang membuat Vela terkejut. Vela sangat-sangat terkejut bahwa orang yang membunuh ayahnya di depan matanya bisa menangis. Setelah itu Kuni turun dari ranjang dan ingin sekali membunuh Joe. Tapi jika dia membunuh Joe pun, Kinan dan Nenek Entis tak akan pernah hidup lagi. Apalagi orang seperti Joe tidak pernah menyesali perbuatannya. Mohaan, teriak Kuni yang membuat Mohan beserta seluruh pengawalnya masuk. Mereka tercengang saat melihat Vela tidur di ranjang dengan telanjang bulat. Mereka masih menerka-nerka apa tuannya telah memperkosa gadis ini. Apa yang kalian lihat? Cepat kebiri bajingan ini sekarang juga. Ucap Kuni lalu keluar kamar menemui Sisa. Sesaat kemudian terdengar suara teriak Joe yang menandakan jika mereka telah melaksanakan tugasnya. Setelah beberapa saat, Mohan melapor pada Kuni jika tugasnya telah selesai. Bawa mereka bertiga ke rumah. Ucap Kuni sambil merangkul Sisa. Kun, apa maksudmu membawa mereka semua ke rumah kita? Tanya Sisa. Untuk menyiksa mereka, ucap Kuni singkat. Kemudian mereka dibawa ke rumah Kuni dan Kuni menyuruh Erik untuk membereskan kekacauannya. Setelah sampai di rumah, ternyata Kuni telah ditunggu oleh Dewi dan juga Jenderal Sukirman. Awalnya Dewi sedang berada di kediaman Jenderal Sukirman. Tapi saat melihat berita bahwa Kinan meninggal, lalu mereka berdua bergegas ke sini dengan naik pesawat, dan saat tiba di sini, rumah Kuni sepi. Hanya ada keluarga Rudi dan keluarga Kinan saja. Ada apa kalian ke sini? Ucap dingin Kuni yang membuat Jenderal Sukirman sekaligus Dewi sedikit takut. Hanya saja rasa takut Dewi sedikit berbeda. Dia takut dengan Kuni karena Kuni adalah laki-laki pertama yang tidak takut padanya. Sementara Jenderal Sukirman takut Kuni melampiaskan amarahnya dengan membunuh sembarang orang dan menciptakan suasana yang mencekam di negara ini. Tuan Kun, kedatangan kami ke sini untuk mengucapkan belasungkawa. Kami tidak menyangka jika Nona Kinan bisa meninggal secepat itu. Ucap Jenderal Sukirman yang disertai anggukan oleh Dewi. Baiklah kalian boleh pergi, ucap Kuni lalu dia memasuki halaman rumahnya. Sementara Jenderal Sukirman dan Dewi terkejut saat ada satu pria dan dua wanita yang sedang diborgol dan diseret masuk ke dalam rumah. Ambilkan tali, baringkan dia dan ikat tubuhnya ke empat sisi yang berbeda. Ucap Kuni. Mereka hanya mengangguk lalu melakukan apa yang dikatakan Kuni. Setelah selesai, Mohan lalu bertanya pada Kuni. Bagaimana tentang kedua wanita itu Tuan? Ucap Mohan. Bawa ke sini, ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Mohan. Aku ingin tahu mau kalian apa? Ucap Kuni pada keduanya. Tuan, Tuan boleh siksa aku. Tapi aku mohon Tuan, bebaskan adikku. Ucap Vela yang kembali memohon pada Kuni. Apakah dengan melepaskan adikmu, istriku akan kembali hidup? Tanya Kuni yang membuat Vela tak bisa berkata apa-apa. Hei kamu, kenapa dari tadi diam saja? Apa keinginanmu? Tanya Kuni pada Mela. Jika Vela seperti Dewi, maka Mela seperti Sisa. Kurus seksi dan lebih pendek dari Sisa. Mela tak berani bicara. Dia hanya bersembunyi di belakang Vela sambil menundukkan kepalanya. Kun,
Kenapa kamu membawanya ke sini? Tanya Sisal. Jangan pikirkan dia, Cil. Kamu cambuk Joe sampai mati tak masalah. Ucap Kuni pada Sisal. Apa menurut kalian Sisal berani? Tentu saja tidak. Meskipun dia marah, dia tak ingin membunuh Joe. Sementara Kuni juga kasihan dengan dua wanita ini. Meskipun mereka anak seorang konglomerat, tapi kehidupan mereka seperti di neraka. Bahkan Kuni merasa salut pada kedua wanita itu. Mereka tidak pernah menunjukkan sisi arogannya. Entah karena takut atau karena mereka benar-benar mendapat perlakuan yang tidak adil. Jawab, teriak Kuni pada Mela. Tuan Kun, adik saya tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda. Ucap Vela yang membelah Mela. Baiklah, kamu sini. Ucap Kuni sambil menunjuk Mela. Mela tentu saja menggeleng kepala sekaligus nangis di pundak kakaknya Vela. Sini cepat, teriak Kuni yang membuat Mela semakin takut. Lalu Vela berjalan perlahan menuju Kuni sambil mengantar Mela. Tuan, aku rela menggantikan adik saya. Ucap Vela. Cepat, teriak Kuni semakin keras. Setelah sampai di depan Kuni, Kuni lalu menyentuh pipi Mela sekaligus mengelus-elusnya di depan semua orang. Semua orang menatap Kuni dengan pria mesum, tak terkecuali Jenderal Sukirman dan seluruh keluarga Sisal dan Kinan. Setelah beberapa saat, Kuni lalu menampar Mela dan membuat Mela jatuh terhuyung-huyung. Tapi anehnya, bukannya rasa sakit yang dia rasakan, tapi rasa hangat yang mengalir dari setiap saraf-sarafnya dari atas ke bawah. Tuan, Anda boleh menampar saya, tapi aku mohon Tuan, lepaskan adik saya. Ucap Vela sambil berlutut pada Kuni. Sekarang bicaralah. Ucap Kuni pada Mela tanpa menghiraukan ucapan Vela. Tuan Kun, ucap Vela. Bicara teriak Kuni pada Mela. Baik Tuan. Ucap Mela yang membuat Vela terkejut. Bab 162. Kematian tragis Joe, kebahagiaan saudarinya. Baik Tuan. Ucap Mela yang membuat Vela terkejut. Mela kamu. Ucap Vela yang tak percaya saat mengetahui Mela bisa berbicara lagi. Aku sudah bisa berbicara, Kak. Ucap Mela meyakinkan kakaknya Vela. Hais, sudah nostalgianya. Sekarang ucapkan keinginanmu. Tanya Kuni pada Mela. Tuan, aku ucapkan terima kasih karena telah menyembuhkanku. Aku tidak akan minta apa-apa Tuan. Aku hanya ingin Anda membebaskan kakakku. Aku rela menggantikannya. Ucap Mela tegas. Baiklah kalau begitu, kalian berdua berdiri di depan bajingan itu, dan tolong semuanya masuk ke dalam dan Mohan, kelilingi bajingan itu. Ucap Kuni. Kemudian Sisal, Jenderal Sukirman, Rudy dan juga keluarga Budi masuk ke dalam rumah. Hanya Dewi yang masih duduk di tempatnya. Masuklah, ucap Kuni pada Dewi yang dibalas gelengan kepala oleh Dewi. Setelah itu Kuni masuk ke kerumunan dan melihat Joe yang sedang terbaring dengan kedua tangan dan kakinya terikat. Sumpal mulutnya, ucap Kuni dan Mohan lalu merobek bajunya untuk menyumpal mulut Joe. Setelah itu Kuni berdiri di depan Joe. Dia lalu menginjak pergelangan tangan kanan dan kiri Joe sampai hancur. Kemudian dia berganti ke tulang kering Joe dan terakhir buah zakar milik Joe juga diinjaknya sampai pecah. Meskipun tidak ada suara yang keluar, tapi baik Vela dan Mela serta seluruh pengawal dan juga Dewi bisa melihat betapa tersiksanya raut wajah Joe sampai akhir hayatnya. Meskipun Vela tidak menangis, tapi Mela sedikit meneteskan air matanya. Bagaimanapun, Joe adalah saudaranya. Tapi mengalami kematian tragis di depan matanya. Kalian berdua, mulai sekarang menjadi pelayanku. Jika berani kabur, akan aku pastikan kalian akan menerima nasib yang sama seperti bajingan ini. Ucap Kuni lalu beranjak pergi masuk ke dalam rumah. Kun, bagaimana? Apa yang kamu lakukan padanya? Ucap Sisal karena tak mendengar suara apapun dari luar. Aku telah mengirimnya ke penjara. Kalian tenang saja. Kita tidak akan pernah bisa bertemu dia lagi. Ucap Kuni yang membuat hati Mei dan Budi sedikit lega. Setelah itu, Kuni dan Sisal kembali ke kamarnya untuk mandi bersama. Sementara Jenderal Sukirman menginap di rumah Dewi beberapa hari karena Jenderal Sukirman ingin membicarakan sesuatu pada Kuni. Tapi melihat situasinya yang seperti ini, membuat Jenderal Sukirman mengurungkan niatnya dan menunggu waktu yang tepat. Sementara Vela dan Mela berlutut di depan pintu utama rumah Kuni. Mereka tidak hanya meminta ampunan untuk diri mereka, tapi mereka juga meminta ampunan untuk kakak dan ayah mereka yang telah tiada. Lama sekali mereka berlutut hampir 3 jam sebelum akhirnya Emma membawa mereka ke kamar untuk beristirahat. Di sini Emma masih bisa memaafkan mereka karena Emma pernah mengalaminya. Berbeda dengan Mei yang baru pertama kali ini kehilangan anaknya. Sehingga kesedihannya masih membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama lagi. Tak terasa seminggu telah berlalu, dan lambat laun kehadiran Vela dan Mela sudah bisa diterima oleh semuanya. Bahkan orang yang paling baik adalah Emma. Selain mengajari mereka memasak, Emma juga mengajari mereka bagaimana cara mengambil hati setiap orang. Sehingga mereka diterima di rumah tersebut dengan sangat mudahnya. Kali ini yang bersyukur adalah Vela dan Mela. Meskipun mereka hanya seorang pelayan, tapi perlakuan keluarga ini pada mereka seperti kerabat. Bahkan makan pun mereka selalu diajak makan bersama. Setelah sarapan pagi, keluarga Budi akhirnya berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Bahkan selama seminggu di sini, baik Mei maupun Budi masih nampak sedih. Mereka masih tidak bisa merelakan kepergian Kinan. Sementara kehidupan Kuni dan Sisal sedikit ada perubahan.
di mana hubungan bercinta mereka tidak berjalan mulus. Hampir setiap malam, Siso menangis saat teringat Kinan. Ini yang membuat Kuni khawatir pada Siso. Siso, maumu apa? Tanya Kuni padanya. Aku ingin ketenangan, Kun. Ucap Siso sambil melamun. Apakah menurutmu Kinan akan bahagia saat melihat kita seperti ini? Tanya Kuni. Aku tidak tahu. Tapi yang pasti aku sangat merindukannya. Ucap Siso. Baiklah, baiklah. Ikut aku. Ucap Kuni lalu berjalan ke kamar. Setelah itu, mereka masuk kamar dan mengunci pintunya. Kuni mencoba mencumbui Siso dengan sangat perlahan. Meskipun tidak ada respon dari Siso. Tapi Kuni tetap mencumbuinya sampai Siso memiliki hasrat bercinta lagi. Lama sekali Kuni mencumbuinya hampir 20 menit, yang akhirnya mendapat respon dari Siso. Yang awalnya Siso diam. Sekarang dia membalas ciuman Kuni dengan lembut juga. Setelah itu, mereka berdua saling bercumbu dan saling merangsang satu sama lain. Lama sekali rangsangan yang mereka lakukan akhirnya telah mencapai puncak. Kuni lalu menanggalkan semua pakaiannya dan Siso. Lalu merebahkan Siso sekaligus mengarahkan tonggaknya pada mahkota Siso. Siso, mulai sekarang. Kita akan menjalaninya bersama. Kita akan bahagia demi Kinan. Dan kita akan tetap mengingat Kinan di hati kita masing-masing. Meskipun Kinan sudah tidak ada di samping kita, tapi kita harus percaya jika dia selalu ada di hati kita. Ucap Kuni lalu mencium Siso. Setelah itu, Kuni memasukkan tonggaknya dan membuat Siso terkejut. Sepertinya tonggak Kuni yang lebih besar atau karena mekinya yang sudah tak terpakai selama seminggu sehingga membuatnya sedikit tak tahan dengan tonggak Kuni yang memaksa masuk ke mahkotanya. Celip, aash. Setelah masuk, Kuni memompanya perlahan sekaligus mengulum bibir Siso, sehingga membuat Siso mendesak keenakan dan racauannya juga semakin liar. Seolah-olah mereka sudah melayang dan melupakan Kinan. Oh Kun, ucap Siso. Sabar Cil, kita akan menikmatinya bersama. Ucap Kuni. Kali ini Kuni tak memakai kekuatannya. Setelah mendengar Siso ingin menaikkan tempo, Kuni lalu memompanya lebih keras lagi dan akhirnya mereka mencapai klimaks secara bersamaan. Setelah itu, mereka akhirnya berbaring sambil menghadap cermin yang ada di atas mereka. Sudah Cil, jangan menangis lagi. Ucap Kuni saat melihat Siso berlinang air mata di pipinya. Aku masih tak menyangka jika Kinan sudah tidak ada. Ucap Siso lalu memeluk Kuni. Setelah itu, mereka tertidur lagi. Seminggu kemudian, tepatnya 14 hari setelah Kinan tiada. Siso, Mona dan Evita sudah tidak menampakkan raut wajah kesedihan. Hanya sesekali Najwa yang menanyakan keberadaan Nenek Entis dan Kinan. Tapi mereka menjawab jika Nenek Entis dan Kinan sudah tidak akan kembali lagi. Mereka sudah bahagia di atas sana. Bab 163. Identitas Dewi. Mereka sudah bahagia di atas sana. Namanya juga anak kecil, pasti masih penasaran. Tapi berkat bimbingan dan penjelasan Mona, akhirnya lambat laun Najwa mengerti jika yang dimaksud atas sana adalah suatu tempat yang bisa dituju setelah kematian. Setelah itu, mereka saling bercengkerama. Siso sudah bermain bersama Najwa, sedang Mona masih mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan. Sementara Vela dan Mela ikut bermain bersama Najwa. Vela dan Mela sudah seperti saudara. Bahkan pakaiannya pun dari awal mereka disuruh memakai pakaian biasa. Bukan pakaian pelayan yang memakai celemek. Semakin hari, kedekatan antara kedua saudara itu dengan Siso semakin baik. Bahkan Siso sering membantu mereka memasak. Siso juga lambat laun senang karena ada yang menemaninya. Saat sedang asyik-asyiknya mengobrol, Kuni dikejutkan oleh kedatangan Mohan yang membawa Jenderal Sukirman serta Dewi. Kuni terkejut saat melihat Jenderal Sukirman. Kuni mengira Jenderal Sukirman sudah kembali ke kota Rich. Tuan Kun, sapa keduanya. Ada apa lagi ke sini, ucap Kuni dingin. Mendengar ucapan Kuni, Dewi lalu duduk di samping Kuni sambil memeluknya. Dengan perkataan manjanya, Dewi mencoba menggoda Kuni lagi. Kun, kamu jangan marah dong. Kami kesini ingin berdiskusi dengan kamu. Ucap Dewi. Dewi, kamu lupa jika itu suamiku. Ucap Siso yang sedikit marah dengan Dewi. Siso, kamu lupa apa? Jika aku akan jadi calon istrinya Kuni. Ucap Dewi yang menggoda Siso. Hentikan omong kosongmu. Ada keperluan apa lagi? Ucap Kuni yang masih tak ingin menghiraukan Dewi. Tuan Kun, saya datang ke sini ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Ucap Jenderal Sukirman yang mendapat anggukan dari Kuni. Dari mana Anda kenal Tuan Jayandaru? Tanya Jenderal Sukirman. Siapa yang tidak kenal orang kaya itu? Aku jelas tahu. Apalagi orang kaya itu sering diberitakan di TV. Ucap Kuni menjelaskan. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud itu tentang Nona Dewi. Ucap Jenderal Sukirman. Bagaimana aku bisa tahu jika Anda tidak cerita padaku, Jenderal Sukirman? Ucap Kuni tegas. Mendengar perkataan Kuni, membuat semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Jenderal Sukirman seperti diputar balikan. Membuat Jenderal Sukirman sedikit bingung mau bicara apa. Sekarang ceritakan. Siapa ayah Dewi? Ucap Kuni yang mengerti jika Jenderal Sukirman pasti tahu sesuatu. Oh ya, ceritakan dari awal. Imbuh Kuni. Jenderal Sukirman masih diam melirik ke Dewi.
Jenderal Sukirman masih meminta syarat yang diajukan olehnya pada Dewi. Melihat lirikan Jenderal Sukirman, Dewi mengerti lalu dia memeluk Kuni semakin erat. Paman, paman jangan khawatir. Aku akan menikah dengan Kuni. Jadi aku sudah mendapat perlindungan darinya. Ucap Dewi percaya diri. Siso. Teriak Kuni yang membuat Siso duduk di sebelah Kuni. Ada apa, Kun? Tanya Kuni. Dewi ingin aku menikahinya. Ucap Kuni santai. Aku tidak setuju. Aku lebih memilih Vela dan Mela daripada memilih dia. Ucap Siso. Siso. Apa aku tidak boleh menikahi Kuni? Ucap Mona yang cemberut saat namanya tak disebut. Kamu sepupu Kuni. Jadi jangan harap. Ucap Siso. Sementara Dewi dan Mona marah, Vela dan Mela tersipu malu. Mereka masih tak mengerti jalan pikiran Siso yang lebih memilih mereka ketimbang bidadari yang ada di samping Kuni. Apa Anda masih tidak mau cerita? Tanya Kuni lagi pada Jenderal Sukirman. Kun, kamu mau menikahiku kan? Tanya Dewi lagi tanpa menghiraukan Siso. Aku akan menikahi siapapun yang disetujui oleh Siso, ucap Kuni tegas. Itu gak adil, Kun. Iya benar itu gak adil, Kun. Ucap Dewi yang ditimpali oleh ucapan Mona. Jenderal Sukirman. Tanya Kuni lagi. Baiklah, aku akan menceritakannya. Ucap Jenderal Sukirman tegas. Kejadian itu bermula ketika putra pertama Violita, Kevin berumur 1,5 tahun. Violita datang kepadaku karena dia merasa jenuh di rumah. Dia berbicara padaku jika kepala pelayannya sedang tugas ke luar negeri selama 1 tahun. Sedangkan suaminya Tuan Hendrik selalu bermain dengan putranya sepanjang hari. Itu yang membuat Violita kesepian. Jadi dia datang padaku untuk jalan-jalan. Tapi saat itu aku sedang akan berangkat untuk menemui Tuan Leo. Leo Hadijayandaru. Konglomerat tersukses di kota Sun. Orang yang paling kaya di dunia. Aku ke sana ingin mengucapkan selamat pada beliau karena usia beliau telah mencapai 100 tahun seminggu lagi. Sengaja aku seminggu sebelumnya menemui beliau, karena aku yakin. Jika waktu ulang tahunnya, beliau sangat susah untuk ditemui. Kemudian Violita ikut denganku menemui beliau. Di sana, beliau jatuh hati dengan Violita. Begitu pula Violita, dia juga sangat mengagumi Tuan Leo. Violita pernah mendengar jika Tuan Leo sangat ahli dalam urusan ranjang, sehingga istri-istrinya tidak ada yang tak terpuaskan. Apalagi saat itu, Tuan Leo sudah mengasingkan dirinya selama 1 minggu untuk bermeditasi. Jadi kedatangan kami sangat membuat Tuan Leo senang. Kemudian aku pamit, tapi Violita masih di sana selama 3 hari. Setelah itu, Violita pulang dengan wajah yang sangat gembira sekali. Kulitnya nampak putih kencang, dan auranya sudah tidak suram lagi. Bahkan hampir setiap hari dia ceria sekali. Sehingga membuat Tuan Hendrik sedikit penasaran. Tapi saat ditanya, Violita hanya mengatakan jika dirinya habis dari rumah temannya, dan hanya camping saja di pegunungan. Setelah itu, tepat hari ulang tahun Tuan Leo dan di waktu pukul 0 keesokan harinya Tuan Leo meninggal dunia tanpa meninggalkan pewaris untuk hartanya. Sejujurnya aku masih penasaran dengan waktu 3 hari yang dilakukan Violita, sehingga aku menyimpan cerita ini sendiri. Ucap Jenderal Sukirman yang mengakhiri ceritanya. Mendengar cerita Jenderal Sukirman, baik Kuni, Siso dan Dewi terkejut. Kuni sebenarnya lebih terkejut lagi. Apakah usianya hanya sampai di angka 100 tahun? Sementara Dewi teringat akan cerita ibunya sebelum lompat dari balkon. Violita pernah bercerita padanya jika ada laki-laki yang sangat perkasa dan mampu memuaskan hasratnya berhari-hari tanpa henti. Itulah alasan kenapa Dewi menjadi maniak seks dan sering mencari laki-laki yang perkasa untuk menggagahi tubuhnya. Hanya saja sebelum menyerahkan keperawanannya, Dewi menguji dulu dengan oral seks. Jika dia bisa bertahan selama 2 jam, maka Dewi akan memilihnya. Tapi kebanyakan pria yang dipilihnya tak lebih dari 5 menit. Itu yang membuat Dewi kecewa lalu membunuh mereka semua. Ban 164 pilihan sulit. Menikah tapi tidak di RSTW. Jika dia bisa bertahan selama 2 jam, maka Dewi akan memilihnya. Tapi sayang dia tak pernah menemukannya. Sekarang pilihannya jatuh pada Kuni. Dia sangat ingin sekali melihat Kuni. Apakah dia laki-laki sama dengan yang diceritakan ibunya atau tidak? Apalagi saat dia mengingat kejadian Sas pertama kali dia datang ke rumah ini. Dia mendengar desahan panjang dan lama di kamar Kuni. Sejak saat itu dia penasaran dengan Kuni. Tuan Kun, saya sudah menceritakan detail keseluruhannya. Tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Ucap Jenderal Sukirman yang masih belum mendapat tanggapan dari Kuni. Jika seperti itu, bukankah Dewi adalah pewaris tunggal keluarga Jayandaru? Ucap Kuni yang semakin membuat Jenderal Sukirman dan Dewi penasaran. Tanpa disadari Kuni, dia telah membocorkan rahasia yang ingin dipendamnya. Bahkan setelah semuanya mendengar, mengelak pun sudah tak ada artinya. Tuan Kun, apa Anda yakin dengan perkataan Anda? Tanya Jenderal Sukirman pada Kuni. Lupakanlah. Mungkin hanya namanya saja yang sama. Ucap Kuni acuh. Hei Kun, apa menurutmu aku bodoh? Ucap Dewi. Kuni hanya menghela nafas tanpa berkata. Meskipun rahasianya sudah bocor, setidaknya dia masih bisa menghindari masalah dengan keluarga kaya itu. Tuan Kun, dan semuanya. Harap jangan cerita pada siapapun. Ini sangat rahasia. Kalau tidak,
Nyawa kalian akan diincar oleh keluarga Jayandaru. Ucap Jenderal Sukirman, setelah itu dia kembali ke kota Rich. Sementara Dewi masih membujuk Kuni untuk menceritakan lebih lanjut tentang rahasianya yang selama ini dia simpan. Tapi masih tak ingin menceritakannya, karena waktunya juga tidak tepat. Setelah itu, Mona yang kesal dengan Sisal langsung menuju konstruksi apartemen mereka dan proyek pembuatan kantor baru mereka. Sementara Vela dan Mela kembali ke dapur. Sisal sedang menjaga Kuni dari godaan Dewi. Sejujurnya Sisal sangat iri dengan Dewi, sehingga dia lebih memilih Vela dan Mela ketimbang Dewi. Sementara Dewi masih membujuk Kuni. Bahkan dengan iming-iming tubuhnya, Kuni masih tidak bisa bergeming. Itu yang membuat Dewi kesal. Kun, aku mau minta janji waktu seharimu denganku besok. Ucap Dewi yang marah. Jangan besok. Besok aku sedang sibuk dengan proyek-proyek dari kantor. Ucap Kuni. Aku tak peduli. Aku maunya besok. Teriak Dewi lalu pergi meninggalkan Kuni. Kun, aku pikir janjimu itu hanya bualanmu. Ucap Sisal. Aku tidak bisa, Cil. Kamu sabar ya. Aku besok akan menemani Dewi. Ucap Kuni. Kenapa, Kun? Kenapa kamu mau menepati janjimu padanya? Tanya Sisal yang keheranan. Aku gak bisa cerita ke kamu. Yang jelas aku akan menepati janjiku padanya. Ucap Kuni meyakinkan Sisal. Bukankah kita sudah menikah, Kun? Lalu kenapa kamu masih tak bisa mempercayaiku? Ucap Sisal. Dengar, Cil. Meskipun kita sudah menikah. Tapi ada beberapa yang harus kita rahasiakan. Ucap Kuni. Mendengar Kuni masih ingin merahasiakan masalahnya, Sisal lalu pergi menuju kamarnya. Sementara Kuni tahu jika Sisal sedang marah padanya. Dulu saat ada Kinan, Sisal tidak pernah ngambek seperti ini. Bahkan dia juga memaklumi sama seperti Kinan. Tapi sekarang, tingkahnya sangat tidak bisa diduga. Kadang baik, kadang suka marah-marah. Membuat Kuni semakin pusing saja. Mau tak mau, Kuni lalu menghampiri Sisal untuk membujuknya. Sisal, kamu jangan marah. Bukannya kamu itu gak suka marah? Ucap Kuni. Aku emang gak suka marah. Tapi aku bisa marah. Ucap Sisal. Baiklah, aku akan cerita. Tapi janji kamu gak boleh marah lagi, dan kamu juga harus merahasiakan masalah ini. Ucap Kuni sambil memeluk Sisal. Sisal hanya mengangguk sambil menunggu Kuni bercerita. Sebenarnya ayah Dewi itu Leo Hadi Jayandaru. Dan beliau adalah guruku. Ucap Kuni yang membuat Sisal bingung. Guru dari mana? Orangnya saja matinya udah 20 tahunan lebih. Sanggah Sisal. Panjang ceritanya, Cil. Tapi yang aku katakan ini benar. Aku juga berencana mau menikahi dia. Ucap Kuni yang membuat Sisal semakin terkejut. Apa ini hanya akal-akalanmu saja, Kun? Biar bisa menikahi dia? Tanya Sisal yang kali ini curiga dengan siasat Kuni. Tidak, Cil. Aku serius. Aku udah janji mau menikahi anak guruku itu. Lagi-lagi bohong si Kuni. Sejujurnya, saat Kuni mengetahui identitas Dewi sebagai orang yang memiliki nama belakang Jayandaru, Kuni sudah berinisiatif menikahinya. Tapi sayangnya Nenek Entis tidak menerimanya. Jadi Kuni bersikap acuh tak acuh pada Dewi. Tapi sekarang, karena identitas Dewi yang istimewa, maka Kuni harus memilikinya. Dengan begitu, dia bisa menjalankan bisnis yang sudah dikembangkan oleh gurunya. Aku tidak setuju, Kun. Aku tak ingin berteman dengan dia. Tolak Sisal yang memiliki watak seperti Nenek Entis. Jangan begitu, Cil. Dewi itu anak baik. Hanya saja otaknya sedikit bermasalah. Jadi hanya dengan sekali sentuhan saja dariku, dia akan menjadi orang baik. Ucap Kuni percaya diri. Aku tetap tidak setuju. Aku lebih setuju kamu menikahi Vela dan Mela. Apalagi kamu sudah melihat Vela telanjang. Lalu kurang apa lagi? Ucap Sisal yang kali ini mengejutkan Kuni. Kamu tahu dari mana? Tanya Kuni. Vela yang cerita sendiri ke aku. Ucap Sisal santai. Kuni lega setelah mendengar jika Vela sendiri yang cerita. Jika cerita itu Sisal dengar dari pengawal yang pernah melihat Vela tanpa sengaja, maka Kuni akan membunuhnya sebagai contoh untuk yang lain. Baiklah, Cil. Aku mau menyusul Mona melihat perkembangan proyek kita. Apalagi ini sudah dikerjakan selama 3 hari. Pasti ada perkembangan yang signifikan. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan Sisal. Kun, kamu tolong bilangin ke Mona ya. Aku minta maaf. Ucap Sisal. Silahkan bilang sendiri, Tuan Putri. Goda Kuni lalu pergi. Kun, kamu? Teriak Sisal lalu membating bantal di depannya. Sementara di tempat lain, berita kematian keluarga Sutrisno sangat menyita perhatian. Tak terkecuali dari keluarga besar di luar kota. Mereka masih menerka-nerka siapa orang yang bisa menghancurkan keluarga besar dengan begitu mudahnya. Awalnya keluarga Kurnia hancur gara-gara pewarisnya membelanjakan uang keluarga secara berlebihan. Kedua adalah kabar kepala keluarga Sanjaya yang sudah tak terlihat di TV ataupun di surat kabar lainnya. Mereka berdalih jika kepala keluarga Sanjaya sedang berobat ke luar negeri. Tapi rekam jejaknya tak terlihat. Bab 165, Keluarga Wibowo. Dan sekarang berita tentang hancurnya keluarga Sutrisno sudah terkenal tidak hanya di luar kota, bahkan di dalam kota Malang. Berita hancurnya keluarga Sutrisno membuat ketar-ketir dua kepala keluarga besar yang masih tersisa, yaitu keluarga besar Wibowo dan juga keluarga besar Raka.
Apalagi Henzo, putra bungsu keluarga Wibowo dan juga kakaknya Sheila adalah seorang gangster. Meskipun Sheila sudah berumur 28 tahun, tapi dia masih belum menikah. Di samping itu perilakunya yang buruk sungguh sangat membuat semua pria takut padanya. Bahkan dia lebih kejam dibanding Dewi. Prinsip Sheila adalah, selama ada wanita lemah yang menangis di depannya, maka dia akan membunuhnya. Tapi jika ada wanita yang bisa membuat laki-laki menangis, maka wanita itu akan dijadikan pengawalnya. Aneh gak sih? Seno Wibowo telah memperingati kedua anaknya tersebut untuk tidak mencari masalah dulu. Dia ingin agar mereka fokus untuk mengembangkan bisnis keluarganya. Bianis di bidang konstruksi. Apalagi apartemen Kuni dibangun oleh keluarga Wibowo. Jadi, Seno Wibowo menyuruh Henzo dan Sheila mengawasi pembangunan proyek apartemen milik Kuni. Meskipun selama 3 hari ini mereka tidak muncul. Tapi Seno selalu mengingatkan mereka untuk serius dalam proyek baru keluarga mereka ini. Ayah, bukankah menjadi gangster lebih baik? Ucap Sheila dengan wajah garangnya. Meskipun di wajahnya banyak tato, tapi tidak bisa dipungkiri jika tato itu yang membuat Sheila semakin cantik. Dia bahkan dipercaya menjadi ketua gangster karena secara pribadi, dia yang mendanai kelompok gangsternya. Diam kamu. Kamu tahunya itu hanya berkelahi dan mabuk-mabukan. Pantas saja sampai umur segini masih belum menikah. Bentak Seno yang merasa frustasi dengan putri sulungnya itu. Sementara Henzo tertawa kecil saat mengetahui kakaknya dimarahi ayahnya. Padahal di kelompok gangsternya, Sheila sering memarahi laki-laki yang bahkan lebih macho dari ayahnya. Tapi saat di rumah, Sheila seperti anak ayam yang sedang dimarahi oleh induknya. Kamu juga diam Henzo. Pokoknya ayah tidak mau tahu. Besok kalian harus datang dan mengecek pembangunannya. Dan satu lagi, jangan sampai membuat masalah. Akhir-akhir ini, banyak keluarga besar yang tiba-tiba lenyap. Mengerti? Teriak Seno lalu meninggalkan mereka berdua. Setelah Seno pergi, Sheila dan Henzo saling mengejek sambil menirukan ucapan ayah mereka. Meskipun mereka seorang gangster, tapi saat di rumah, mereka seperti anak ayam. Kakak, malam ini kita berpesta yuk. Ajak Henzo. Baiklah. Lagian gak asyik jika kita harus jadi mandor. Ucap Sheila lalu memukul punggung Henzo. Aduh sakit kak. Keluh Henzo. Sementara Kuni sudah sampai di tempat Mona. Kuni melihat Mona yang sedang melamun sekaligus cemberut. Ternyata Mona masih memikirkan perkataan Sisel yang melarangnya menikah dengan Kuni. Mona, suara Kuni yang membuat Mona terkejut. Ada apa Kun? Tanya Mona. Bagaimana perkembangannya? Ucap Kuni. Aku lihat sesuai jadwal. Kemungkinan besar kita bisa menggunakan gedung ini 2 bulan lagi. Terang Mona. Baguslah. Kalau untuk kantor kita? Tanya Kuni lagi. Kurang dari 2 minggu Kun. Setelah aku pikir-pikir. Kita hanya perlu merenovasi saja. Ucap Mona sambil melihat berkas-berkas di depannya. Dengar Mon, jangan berhemat. Yang penting itu kelayakan dan kenyamanan. Ucap Kuni sambil tersenyum pada Mona. Melihat senyuman Kuni, membuat Mona tersipu malu. Tapi saat mengingat ucapan Sisel, membuatnya kembali bersikap seperti biasanya. Kalau begitu aku pulang dulu Mon. Oh ya tadi Sisel bilang jika dia meminta maaf soal ucapannya tadi. Terang Kuni. Jeti, Sisel merestui aku menikahimu Kun? Tanya Mona sedikit cemas. Dengar Mon, aku akan menikahimu. Tapi tunggu waktu yang tepat ya. Ucap Kuni sambil memegang pipi Mona. Meskipun Mona sepupu Kuni, tapi tak bisa dipungkiri jika Kuni juga jatuh cinta pada Mona. Sehingga dia ingin memiliki Mona. Sementara Mona semakin merah saja pipinya. Dia senang dengan ucapan Kuni. Apalagi Kuni berkata secara langsung padanya. Makasih Kun, aku sangat menantikannya. Ucap Mona senang. Menantikan apa? Urus dulu itu si Aris. Ucap Kuni lalu pergi. Mendengar nama Aris, Mona sedikit kesal. Tapi memang Mona masih belum mengurus perceraiannya dengan Aris. Selain sedih dengan kematian Kinan, sekarang dia juga sibuk dengan proyek apartemen yang dipasrahkan padanya. Kun, teriak Mona sesaat setelah sadar dari lamunannya. Iya, ada apa? Teriak Kuni. Najwa ingin makan malam denganmu. Teriak Mona. Nanti malam aku tunggu di rumah. Teriak Kuni lalu melajukan mobilnya. Sesampainya di rumah, Kuni lalu mencari Sisel untuk mendiskusikan sesuatu. Tapi saat mencari Sisel kemanapun, Kuni tak menemukannya. Akhirnya dia menelpon Sisel dan Sisel bilang sedang ada di rumahnya. Karena Angela sedang sakit katanya. Mau tak mau, Kuni ke rumah Sisel, sekalian melihat Angela sakit apa. Sesampainya di sana, Kuni memakai mata dewanya dan hanya melihat jika Angela hanya kecapekan saja. Real penyakit orang kaya ini mah. Karena tak membahayakan, Kuni lalu mengajak Sisel jalan-jalan. Selain itu, dia juga ingin membicarakan sesuatu. Sisel hanya mengangguk lalu berjalan mengikuti Kuni. Ada apa Kun? Tumben kamu ngajak aku jalan. Tanya Sisel. Rencananya aku ingin menikah besok Cil. Dengan Dewi. Ucap Kuni tanpa basa-basi. Tapi Kun, bukannya aku melarangmu. Kamu boleh menikah dengan siapapun, asal bukan Dewi. Ucap Sisel memperingati Kuni. Percayalah Cil, Dewi itu orang baik.
Aku janji jika aku tidak bisa merubah Dewi, aku akan langsung ninggalin dia. Gimana? Tanya Kuni. Apakah pendapatku masih berguna untukmu, Kun? Sindir Sisal. Mendengar ucapan Sisal, Kuni ingin sekali marah. Tapi saat mengingat jika dia butuh persetujuan Sisal, maka dia menahannya lalu tersenyum masam pada Sisal. Kamu jangan khawatir, Cil. Besok aku akan menikahi Dewi, Vela dan Mela secara bersama-sama. Bukankah itu permintaanmu? Tanya Kuni. Sisal hanya menggerutu dalam hatinya. Mungkin dia masih senang dengan Vela dan Mela. Tapi Dewi, sepertinya Sisal sangat membenci Dewi tanpa sebab. Baiklah karena sudah diputuskan. Kamu cepat beritahu Vela dan Mela. Sedangkan aku akan memberitahu Dewi sekarang. Ucap Kuni yang meninggalkan Sisal. Sisal masih kesal. Dia tak tahu kenapa bisa begini. Sejak kehilangan Kinan, hati Sisal sedikit sensitif. Mungkin karena tidak ada yang menemaninya sepanjang waktu. Jadi suasana hati Sisal mudah sekali buruk. Bab 166. Aku nyonya besar di rumah ini. Baiklah, kamu beritahu Vela dan adiknya. Sedang aku akan berbicara dengan Dewi. Ucap Kuni lalu pergi meninggalkan Sisal sendirian. Meskipun sedikit kesal, tapi Sisal tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja dia masih tak mengerti jalan pikiran Kuni. Akhirnya Sisal mengambil keputusan yang bertentangan dengan Kuni. Dia mengizinkan Kuni menikah lagi. Tapi dia tak mau jika Vela dan Mela menikah di waktu yang sama dengan Dewi. Sementara di tempat lain, Kuni yang sedang duduk di depan Dewi merasa gugup. Meskipun dia menjadi pria yang sangat macho akhir-akhir ini, tapi saat berada di hadapan Dewi, bagaikan ular kobra yang takut akan elang. Dewi, aku akan mengabulkan keinginanmu. Besok kita akan menikah. Ucap Kuni tanpa basa-basi lagi. Mendengar ajakan Kuni, tentu saja Dewi senang sekali. Akhirnya keinginannya untuk memadu kasih dengan Kuni akan terlaksana setelah malam ini. Apa kamu serius, Kun? Tanya Dewi dengan wajah berserinya. Tentu saja, aku akan menikahimu besok. Ucap Kuni tegas. Tapi kita belum menyiapkan apapun, bukankah acara yang megah lebih membuat semua orang iri, Kun? Aku ingin seperti itu. Ucap Dewi dengan senyum bahagianya. Lupakan saja, aku akan menikahimu seperti pasangan yang tidak direstui oleh orang tua kita. Kita akan menikah secara diam-diam dan hanya Sisal yang tahu. Terang Kuni yang tak ingin membuat keributan dengan pernikahan megah yang Dewi inginkan. Baiklah, Kun. Asalkan aku menikah denganmu, maka aku akan menuruti semua keinginanmu. Ucap Dewi sambil menggidah Kuni. Tunggu, Kun. Apa kamu tadi bilang kalau hanya Sisal yang tahu? Ucap Dewi yang baru paham maksud perkataan Kuni. Kuni hanya mengangguk tanpa mengeluarkan suaranya. Jadi Sisal sudah merestui pernikahan kita? Tanya Sisal penuh bahagia. Tidak sepenuhnya benar. Karena aku yang berkata padanya jika aku akan menikahimu. Tak peduli Sisal suka atau tidak. Terang Kuni. Mendengar ucapan Kuni, Dewi seperti bidadari yang ditakdirkan untuk menemani pangerannya di dunia fana ini. Apalagi Kuni berkata dengan lantang jika dia akan menikahinya. Membuat hatinya senang tak karuan. Saking terlanjur senangnya, Dewi memeluk Kuni dengan erat sehingga membuat Kuni hampir kesulitan bernafas. Hentikan tingkah konyolmu itu. Aku tahu jika kamu orang baik. Makanya aku berani bertaruh jika aku menikahimu hanya untuk membuatmu kembali menjadi wanita yang baik. Jika aku gagal, maka aku akan menceraikanmu. Itu janjiku pada Sisal. Ucap Kuni yang membuat Dewi sedikit terkejut. Aku akan berusaha menjadi orang baik, Kun. Hanya saja yang tidak aku mengerti, kenapa Sisal sepertinya sangat membenciku. Padahal aku ketemu dia baru sekali di meja makan dulu. Ucap Dewi keheranan. Mana aku tahu. Mungkin kakakmu yang telah melecehkannya, sehingga dia dendam denganmu. Ucap Kuni yang hanya memikirkan satu cara itu saja. Mungkin perkataanmu ada benarnya juga. Jika begitu, aku akan meminta maaf padanya tentang semua yang telah dilakukan oleh kakakku. Ucap Dewi. Baiklah kalau begitu, sudah saatnya aku pulang. Ucap Kuni lalu bergegas pergi meninggalkan Dewi. Apa kamu tidak mau makan malam dengan Kun? Tanya Dewi yang berharap Kuni mau menemaninya makan malam ini. Tidak perlu. Aku sudah ada janji untuk kencan dengan seseorang. Ucap Kuni lalu menghilang dari pandangan Kuni. Sementara Dewi masih terpaku dengan ucapan Kuni. Kencan? Emangnya Kuni mau kencan dengan siapa? Gumam Dewi. Sebetulnya Dewi tidak memiliki rasa cemburu pada Kuni. Hanya saja dia sangat tertarik dengan Kuni karena hanya Kuni yang menolak semua ajakannya tanpa berpikir lama. Jadi dia semakin penasaran dengan Kuni yang memiliki kepribadian yang susah ditebak. Tanpa terasa, malam pun tiba. Mauna dan Najwa datang ke rumah Kuni untuk makan malam. Sementara Evita, sejak dia pindah rumah, hampir setiap hari ada kerabat yang sangat jauh sekali datang hanya untuk menjenguknya. Meskipun semua kerabat yang datang adalah kerabat dari suaminya. Tapi Evita tetap membuka pintu lebar-lebar. Bagaimanapun, mereka masih tetap sebagai kerabat meskipun suaminya telah tiada. Apalagi sekarang dia sudah tidak kekurangan uang. Jadi dia sangat loyal sekali untuk menjamu para tamunya. Ayahku, Un. Teriak Najwa yang mengejutkan semua orang yang ada di meja makan. Sementara Kuni hanya tersenyum lalu membuka kedua tangannya untuk memeluk Najwa. Tatapan Sisal jatuh pada Mona.
Sisal tahu jika Mona menghasut Najwa untuk memanggil Kuni dengan sebutan ayah sehingga dia bisa menikah dengan Kuni. Sedangkan Mona hanya tersenyum sambil memalingkan wajahnya. Dia tak ingin berlama-lama melihat Sisal yang sedang menahan amarahnya. Kun, apa kamu tahu jika sekarang nyonya besar di rumah ini adalah aku? Ucap Sisal yang mencoba memperingatkan Kuni dan Mona jika keputusan ada di tangannya. Apalagi Sisal. Sini ikut aku. Ajak Kuni lalu menggandeng Sisal dan menuju kamarnya. Setelah masuk kamar, Kuni lalu mencumbui Sisal. Dia mencumbuinya dengan liar sekali. Sisal yang awalnya ingin memberontak, akhirnya hanya bisa pasrah saat bibir dan jari jemari Kuni dengan lihainya membuat dirinya melayang. Kuni mencumbui Sisal hanya 5 menit saja. Tapi keringat Sisal mengalir dengan derasnya. Dia terengah-engah hanya dengan cumbuan Kuni saja. Itu yang membuat Kuni semakin liar dan semakin bernafsu menuntaskan hasrat mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Kuni telah melucuti semua pakaiannya dan Sisal. Sehingga mereka telanjang bulat. Dengan mata sayu yang menandakan birahi keduanya telah mencapai puncak. Dengar Cil, meskipun aku menikah dengan siapapun, aku akan tetap bertanggung jawab dan akan selalu memenuhi kewajibanku. Dan mulai sekarang, aku tidak akan membantu stamina kalian. Ucap Kuni lalu mencumbui Sisal sebelum melakukan penetrasi andalannya. Sisal hanya mengangguk, meskipun sebenarnya dia tidak begitu paham perkataan Kuni. Tapi dia yakin jika kali ini dia akan merasakan kenikmatan yang hampir sama seperti malam-malam sebelumnya. Jip desah Sisal. Kuun. Enak Sayan. Desah Sisal lagi seiring penetrasi Kuni yang semakin cepat dan cepat. Oh Kun, Desah Sisal semakin liar saat Kuni menaikkan temponya. Hanya beberapa detik kemudian, Sisal bergetar hebat tanda dia telah mencapai klimaks hanya dalam 7 menit yang membuat Kuni yakin jika Sisal tidak setangguh Kinan. Bab 167. Sisal berubah. Asror, desah panjang Sisal yang menandakan jika dirinya telah mencapai klimaks pertamanya. Sementara Kuni diam ingin memberikan Sisal kesempatan menikmati orgasmenya. Setelah nafas Sisal teratur, Kuni lalu mengubah posisi. Di mana kali ini Sisal digendong menghadap dirinya dan tonggaknya yang panjang dan keras itu diarahkan ke mahkota Sisal, sehingga membuat Sisal bergeliat kelojotan di gendongan Kuni. Tahan Cil, sebentar lagi juga enak kok. Hibur Kuni. Setelah melihat wajah Sisal yang sudah tak berekspresi, membuat Kuni memaju mundurkan tonggaknya dengan pelan, perlahan-lahan semakin cepat sehingga desah Sisal yang keras membuatnya mengerti jika Kuni mampu membunuhnya hanya dengan sebuah hubungan intim saja. Oh Kun. Oh Kun. Kacau Sisal yang sudah tak bisa menahan gairahnya lagi. Kuni yang tahu jika Sisal sudah tak tahan, lalu dia menonaktifkan kekuatannya, sehingga dalam beberapa menit saja, Kuni akan memuntahkan laharnya. Kuni lalu membaringkan Sisal tanpa melepaskan tonggaknya. Setelah itu dia melakukan penetrasi lipar yang membuat Sisal sangat-sangat kewalahan. Kemudian hanya dalam beberapa saat saja, Kuni akhirnya menyemburkan laharnya dibarengi Sisal yang mencapai klimaks keduanya. Asas Kuun, teriak Sisal yang sedikit ditahan dengan kuluman Kuni. Setelah nafas keduanya teratur, Kuni lalu menggendong Sisal menuju kamar mandi untuk membasuh tubuh mereka. Setelah itu mereka kembali ke meja makan. Saat melihat waktu, sekitar 20 menit mereka akhirnya kembali. Sementara semua orang sedang menatap Sisal curiga. Cara berjalan Sisal telah memberitahu mereka jika Sisal habis diservis oleh Kuni. Dan itu membuat Mona sedikit cemburu. Ayah Kun, kenapa lama sekali? Najwa kelaparan tahu. Ucap Najwa yang sedikit ngambek. Tadi ayah sedang ada urusan mendadak. Maaf ya sudah membuat Najwa menunggu. Ayo sekarang dimakan. Ucap Kuni sambil memberikan beberapa potong daging pada Najwa. Sementara Sisal tak bersuara. Dia malu saat semua orang memandanginya. Tapi dia bisa apa? Meskipun dia telah mencapai dan menikmati rasanya klimaks keduanya. Tapi pinggir mekinya sedikit bengkak dan itu yang membuatnya tidak bisa berjalan normal. Hei, kenapa kalian hanya berdiri? Ayo duduk dan makanlah. Ucap Kuni pada Vela dan Mela. Vela dan Mela langsung duduk tanpa berdebat. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka jika tak disuruh duduk. Mereka tidak akan duduk. Meskipun Sisal selalu bilang pada mereka jika mereka harus duduk tanpa disuruh. Lagi pula mereka sudah menjadi bagian dari keluarga sekarang. Oh ya Cil, tadi kamu mau bilang apa? Tanya Kuni pada Sisal sambil mengingatkan perkataan terakhirnya. Aku tadi bilang jika aku sudah menjadi nyonya besar di rumah ini. Tapi aku lupa bilang jika keputusan mutlaknya ada padamu Kun. Ucap Sisal yang sejujurnya sudah tak bisa mengekang Kuni lagi. Oh kirain apa ya Cil? Kamu tenang saja. Aku akan selalu mendengar nasihatmu kok. Ucap Kuni. Setelah itu, mereka makan dengan damai. Bahkan Kuni menyuapi Najwa dengan senyum indahnya yang membuat jantung Mona, Vela, dan Mela sedikit gugup. Sementara Sisal hanya fokus makan dan tak memperhatikan Kuni. Karena jika dia berbicara dengan Kuni, maka tatapan semua orang akan tertuju padanya. Setelah selesai makan, Kuni lalu berkata pada Vela dan Mela, apakah kalian berdua sudah siap untuk menikah besok? Mendengar perkataan Kuni, membuat mereka berdua terkejut. Mereka mungkin sudah mendengar jika mereka akan dinikahi oleh Kuni. Tapi mereka tak mendengar sama sekali jika waktunya mereka untuk menikah dengan Kuni adalah besok. Kun, setelah aku pikir-pikir,
Lebih baik mereka menikah setelah kamu menikah dengan Dewi. Aku tak ingin mereka menikah bareng Dewi. Ucap Sisal. Jadi kamu tidak memberitahu mereka, Cil? Ucap Kuni. Tidak, Kun. Aku sengaja tidak memberitahu mereka, karena aku kasihan dengan mereka jika harus menikah bareng Dewi. Terang Sisal. Oh, tunggu Sisal. Apa maksudmu aku tak sanggup melayani mereka sekaligus? Ucap Kuni yang sengaja berbicara sedikit samar karena sedang ada Najwa di depannya. Bukan. Aku tak mau mereka tidak mendapatkan malam pertama yang ideal, Kun. Terang Sisal. Oke, aku mengerti maksudmu, Cil. Ucap Kuni lalu beranjak pergi meninggalkan mereka semua di meja makan. Setelah itu, Kuni mendapat telepon dari Mei karena anak Emma hilang. Dia lalu kembali ke ruang makan sambil berkata, Sisal, aku pergi sebentar ya. Sisal hanya mengangguk, sedangkan Mona masih saja menatapnya. Saat kedua saudara keluarga Sutrisno sedang membereskan sisa makanan di meja. Akhirnya Mona memberanikan diri untuk bertanya pada Sisal. Sisal, aku tahu kamu tidak senang denganku. Tapi aku mohon kamu jangan egois. Ucapnya lalu pergi bersama Najwa. Sementara Sisal semakin kesal saja. Sejak kehilangan Kinan, semua orang seperti membenci dirinya. Tanpa dia sadari bahwa Sisal memang berubah karena takut kehilangan Kuni. Apalagi dulu, Kuni lebih menurut pada Kinan daripada dengannya. Nona Sisal, kamu jangan sedih. Aku akan menemanimu. Aku akan menjadi teman yang baik untukmu. Ucap Mela yang umurnya lebih muda 2 tahun dari Sisal. Sudah aku bilang, panggil aku kakak saja. Dan aku juga manggil Kak Vela dengan sebutan kakak. Secara, Kak Vela sudah berumur 25, lebih tua dari aku. Terang Sisal. Mereka berdua hanya mengangguk, karena mereka tak ingin berdebat dengan Sisal. Apalagi Vela, meskipun umurnya lebih tua dari Sisal. Tapi dia sangat mengagumi Sisal. Sisal berasal dari keluarga kaya nomor 1. Tapi sejujurnya, kepribadiannya tidak seperti orang kaya pada umumnya yang suka arogan dan sering menghina orang. Sementara di tempat lain, Kuni sudah sampai di rumah Mei dan melihat Mei dan Emma sedang menangis. Ibu, Bibi, kenapa Rena bisa menghilang? Memangnya Rena kapan menghilangnya? Tanya Kuni yang mencoba mencari informasi keduanya. Rena, menghilang hahaha. Tangis Emma yang masih tak sanggup menceritakan kejadiannya. Rena menghilang tadi siang, Kun. Izinnya pamit ke rumah temannya. Tapi sampai malam begini belum pulang. Kami sudah mencari ke tempat temannya. Tapi kata dia, Rena tidak pernah ke rumahnya. Terang Budi. Kalian semua tenang saja. Tunjukkan padaku teman Rena. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Ucap Kuni yang ingin segera mengetahui apa yang terjadi. Baiklah, mari ikut aku, ucap Budi sambil berjalan menuju rumah teman Rena. Bab 168. Menemui titik terang, kasus penculikan Rena. Lalu Budi mengantar Kuni menuju tempat rumah teman Rena yang berjarak sekitar 400 meter. Dan lagi rumahnya berada di luar perumahan dan ada jalan sepi yang dilalui sehingga Kuni yakin jika Rena diculik. Tapi pertanyaannya, siapa yang menculik Rena dan buat apa? Apalagi selama dalam perjalanan ke rumah teman Rena, Kuni bisa melihat ada sekitar 10 CCTV yang dilalui oleh Rena. Jadi hanya dengan bantuan kepolisian, Kuni bisa mengecek riwayat CCTV tersebut. Setelah itu, Kuni menghubungi Kepala Polisi Erik Rumba untuk meminta bantuannya. Tak berselang lama sekitar 10 menit kemudian, Erik Rumba datang dengan lebih dari 20 anak buah di belakangnya. Setelah mendapat penjelasan singkat Kuni, akhirnya Erik menyuruh anak buahnya untuk meminta salinan video CCTV yang ada di tempat kejadian yang diduga adalah tempat di mana jalan tersebut dilalui Rena. 30 menit kemudian, seluruh anak buah Erik sudah kembali dengan memberikan bukti rekaman dan juga laporan pada Erik di mana Rena benar terlihat sampai rekaman CCTV nomor 5 sekaligus insiden yang dialami Rena. Semua orang termasuk keluarga Budi melihat semua rekaman CCTV dengan seksama. Dari CCTV nomor 1 sampai 5 di mana saat tiba waktunya melihat rekaman CCTV nomor 5, Emma dan Mei kembali terkejut. Seperti yang Anda lihat Tuan Kun, saudari Rena seperti diculik oleh seseorang yang memakai topeng. Lebih cilanya lagi, dia beraksi seorang diri di siang hari. Terang petugas yang mengidentifikasi video tersebut. Semua orang semakin cemas dengan situasi yang dialami Rena. Bahkan Emma pingsan di tempat saat melihat kejadian putrinya tiba-tiba disergap dari belakang lalu digendong menuju sebuah mobil van warna hitam. Bahkan darah Kuni mendidih saat melihat kejadian yang dialami Rena. Tuan Erik, apakah Anda sudah mencari tahu tentang mobil van hitam tersebut? Tanya Kuni sambil menahan amarahnya. Kami sudah mencarinya Tuan Kun. Sejak awal setelah tahu jika kasus yang dialami saudari Rena adalah kasus penculikan, pihak kami langsung bergerak cepat menghubungi satuan unit lalu lintas serta jajaran yang terkait untuk melakukan sweeping dadakan guna mempersempit gerak pelaku. Sialnya, mobil pelaku telah pergi dari kota Malang dan data terakhir terpantau dari CCTV jika mobil tersebut mengarah ke kota Red. Terang Erik sangat lugas serta mendetail sekali. Seolah-olah kemampuan intelijen serta jaringan komunikasi pihak Erik sangat efisien sekali. Baiklah, saya akan mencari ke sana. Ucap Kuni sambil berjalan menuju mobilnya. Tuan Kun, Anda jangan khawatir. Saya sudah memberitahu saudara saya yang ada di sana untuk menyelidiki tentang kasus ini. Dia bersedia membantu sekaligus memantau mobil van warna hitam tersebut.
Dan untuk laporannya masih membutuhkan waktu. Terang Erik. Terima kasih atas kepedulian dan tindakan sigap Anda Tuan Erik. Jika ada kabar terbaru, Anda bisa menghubungi saya. Ucap Kuni lalu melanjutkan mobilnya ke kota Red. Seperti informasi yang sudah dijelaskan. Butuh sekitar 3 jam untuk mencapai kota Red. Kuni mengemudi sendiri tanpa henti. Apalagi semenjak semua inderanya menjadi tajam. Membuat Kuni semakin percaya diri, bahwa dia bisa melihat dengan jalan lurus sejauh 5 kilometer. Baru sampai di tengah jalan, telepon Kuni berdering dengan nomor yang tidak diketahui. Awalnya Kuni tidak memedulikannya, tapi nomor tersebut menelpon Kuni sudah lebih dari 3 kali yang membuat Kuni mau tak mau menerima panggilan telepon tersebut. Halo, ucap Kuni. Selamat malam Tuan, mohon maaf jika mengganggu. Perkenalkan saya Bagus Sulistyo, teman dari Tuan Erik, kepala polisi di kota Malang. Ucap laki-laki yang menelpon Kuni sambil memperkenalkan dirinya. Oh, selamat malam. Ada yang bisa aku bantu? Ucap Kuni santai. Saya mempunyai kabar terbaru tentang mobil van hitam yang saya selidiki sesuai arahan Tuan Erik. Rekan kami telah mengidentifikasi dan menemukan tempat lokasi persembunyian mobil tersebut Tuan. Kalau boleh, apakah saya bisa mengirimi lokasi tepatnya pada Anda? Terang bagus yang membuat Kuni semakin senang karena sebentar lagi Rena ditemukan. Baiklah, aku menunggu pesan dari Anda. Ucap Kuni lalu panggilan itu terputus. Tak berselang lama, notifikasi pesan masuk muncul di HP Kuni dan membuat Kuni semakin senang saja. Setelah dibuka dan dilihat, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja dari tempat Kuni berada. Akhirnya Kuni melajukan mobilnya sedikit kencang dan berharap Rena masih ada di tempat persembunyian mobil van tersebut. Tak berapa lama, jarak Kuni dengan tempat persembunyian mobil van hitam tersebut hanya tinggal 5 kilometer saja. Tapi Kuni dihentikan oleh petugas patroli yang jaga karena kawasan yang akan dimasuki Kuni adalah kawasan sterilisasi di mana hanya orang yang berkepentingan saja yang boleh masuk. Sementara mereka tidak mengetahui jika Kuni adalah orang penting itu. Maaf Tuan, Anda bisa cari jalan lain. Ucap petugas ramah. Ada apa Pak? Saya sedang buru-buru karena kondisi yang mendesak. Jadi saya sudah tidak punya waktu untuk mencari jalan lain. Ucap Kuni. Di depan sedang ada pengepungan penculikan anak. Jadi orang yang tidak berkepentingan, untuk sementara dilarang masuk Tuan. Saya harap Anda mau bekerja sama dengan tugas kami sebentar saja. Terang petugas kepolisian yang masih tidak mengizinkan Kuni mendekati area tersebut. Apakah kapten kalian bernama Bagus Sulistyo? Ucap Kuni yang membuat petugas tersebut sedikit terkejut. Dari mana Anda tahu nama petinggi kami Tuan? Ucap petugas sedikit gemetar. Percayalah, pemimpinmu sedang menungguku. Jadi biarkan aku masuk. Ucap Kuni. Tapi Tuan, beliau berpesan agar tidak ada yang boleh masuk. Belum sempat dia berbicara, Kuni lalu menunjukkan pesan yang dikirim oleh Bagus padanya. Membuat petugas tersebut sedikit terkejut saat melihat foto profil dan juga nomor pemimpinnya. Mohon maaf Pak, silahkan Anda masuk. Ucap petugas tersebut. Kuni hanya tersenyum sambil melewati pemeriksaan petugas kepolisian yang dinilai terlalu ketat. Bahkan jarak tempat persembunyian mobil van dengan tempat pemeriksaan itu masih sekitar 5 kilometer, bukan 5 meter. Beberapa menit kemudian, Kuni telah sampai di barisan pertama penyergapan yang dipimpin sendiri oleh Bagus Sulistyo. Sesampainya di dekat blokade jalan, Kuni diinterogasi oleh beberapa petugas lainnya karena area yang sedang diblokade adalah area terlarang. Perlu diketahui, kasus penculikan anak sangat mendapatkan perhatian yang khusus di kota Red, sehingga Bagus Sulistyo, seorang komisaris polisi langsung memimpin secara pribadi penyergapan yang dilakukan kali ini. Bab 169, Akhir Sang Dalang. Tono. Beberapa menit kemudian, Kuni telah sampai di barisan pertama penyergapan dan dia meminta izin untuk bertemu dengan Bagus Sulistyo. Tentu saja petugas polisi itu sedikit terkejut. Baru kali ini dia mendengar seseorang memanggil atasannya dengan sebutan namanya langsung. Mohon maaf Tuan, atasan kami sedang sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk menemani lelucon Anda. Ucap petugas dengan tatapan menghinanya. Siapa namamu? Aku pastikan akan mengirimmu ke tempat terpencil, agar etikamu berubah jadi lebih baik lagi. Ucap Kuni yang sengaja nyolot. Mendengar ucapan Kuni, petugas tadi sedikit emosi. Merasa lebih jago dan juga lebih kuat dari Kuni sehingga tanpa basa-basi lagi dia mendorong Kuni. Dia ingin memukul Kuni di pojokan gang yang sempit sehingga tidak akan ada yang mengetahuinya. Tapi naas, tangannya yang awalnya ingin menyentuh Kuni ditangkap oleh Kuni dan dipelintirnya, sehingga terjadi suara retakan tulang dan tangannya tersebut patah. Krika ah. Mendengar teriakan rekannya, maka petugas yang lain langsung menghampiri Kuni. Mereka juga ingin melakukan pukulan pada Kuni tentang aksi pembelaan. Tapi sayangnya, hanya dalam sekali pukul, ketiga orang yang maju tadi langsung terkapar dengan tangan, serta kaki mereka patah akibat dihantam serta ditendang oleh Kuni. Ternyata, polisi di sini lebih tolol dari yang aku duga. Cibir Kuni yang didengar oleh sebagian petugas yang sedang berada di dekat Kuni. Jangan bergerak, atau aku tembak kamu. Ancam salah satu rekan yang melihat keempat rekannya telah terkapar di tanah. Aku hanya ingin bertemu dengan Bagus Sulistyo. Bilang ke Bagus jika Kuni yang mencarinya. Ucap Kuni tanpa melihat petugas yang mengancamnya. Anda jangan kurang ajar. Pemimpin kami tidak punya waktu untuk meladeni lelucon Anda. Silahkan pergi dari sini.
Ancam petugas tersebut yang membuat Kuni semakin geram saja. Bagus Sulistyo. Teriak Kuni yang membuat petugas yang mengarahkan pistolnya pada Kuni terkejut lalu menembakkan peluru dan tepat mengenai dada Kuni. Hanya saja, peluru itu berhenti di tengah udara yang berjarak 5 cm dari Kuni dan membuatnya semakin terkejut lagi. Kamu berani melepaskan peluru ke arahku? Aku pastikan kamu akan cacat. Ucap Kuni sambil berjalan perlahan mendekati petugas tersebut. Sementara Bagus yang mendengar namanya dipanggil serta peluru yang ditembakkan langsung keluar dan melihat seorang pemuda yang sedang mengarah pada bawahannya. Tuan Kun. Ucap Bagus memanggil Kuni karena Bagus sudah tahu foto Kuni dari Erik. Sementara petugas yang tergeletak di tanah semakin lemas, dan petugas yang mengarahkan pistolnya itu lalu menjatuhkan pistolnya di tanah saat mendengar atasannya memanggil Kuni dengan sopan. Setelah ini selesai, aku akan mencarimu. Ucap Kuni lalu berjalan ke arah Bagus. Siapa tadi yang menembakkan peluru tanpa izin dariku? Ucap Bagus dengan nada tegasnya. Tentu saja semua diam tanpa bersuara. Karena mereka takut jika memberitahu sekaligus mereka juga tahu hukumannya bagi orang yang melanggar perintah. Gawat komandan, target sepertinya bergerak secara tak beraturan. Ucap petugas yang bertugas bagian pengawasan melalui jendela rumah tua yang ditinggali si penculik. Ini pasti akibat suara tembakan itu. Ucap Bagus sambil melirik bawahan yang menjatuhkan pistolnya. Tuan Bagus, maaf atas kelancangan saya. Di mana lokasi tepatnya? Ucap Kuni setelah sampai di depan Bagus. Rumah itu tuan, tapi kami masih belum bisa masuk. Karena kami masih belum menemukan keberadaan anak yang diculik itu. Terang Bagus. Baiklah, aku akan masuk sendiri. Tunggu aba-abaku lalu kalian akan masuk setelah aku menyuruh kalian. Ucap Kuni yang bergegas pergi masuk ke dalam rumah. Baiklah tuan, hati-hati. Ucap Bagus yang tidak khawatir sedikit pun. Kemudian Kuni masuk dan melihat sekitar. Kurang dari 3 detik, dia mengetahui ada pergerakan samar-samar di kamar sebelah utara di depannya. Dia lalu menghampirinya dan melihat Rena sedang terikat kedua tangan dan kakinya, serta mulutnya disumpal oleh kain. Kuni tahu jika ada seseorang yang menunggunya. Tapi Kuni bersikap cuek seolah-olah dia terperangkap oleh jebakan penculiknya, sehingga kasus ini tidak sampai berlarut lebih lama lagi. Dan benar saja, saat Kuni ingin membebaskan ikatan Rena, tiba-tiba muncul orang dari belakang dengan membawa pistol revolver kaliber 12 ga yang memiliki senjata api peluru tajam. Dia lalu mengarahkannya di belakang kepala Kuni sambil tersenyum jahat padanya. Sekarang matilah, ucap orang tersebut sambil menekan pelatuknya dan 2 pistol tersebut pecah akibat peluru yang meledak di dalam. Mungkin karena jarak yang terlalu dekat dengan kepala Kuni. Apalagi Kuni memiliki kesenjangan dalam tubuhnya sehingga dia bebas dari situasi bahaya yang mengancam nyawanya. Teriak lelaki itu kesakitan setelah peluru yang ditembaknya meledak dan mengenai tangannya. Kuni lalu berdiri dan melihat laki-laki tersebut. Betapa terkejutnya dia saat melihat Tono, orang yang menculik putrinya sendiri. Kamu dasar bajingan, teriak Kuni lalu menendang kaki Tono dengan keras. Sehingga Tono berteriak kesakitan karena kaki kirinya telah patah. Tidak hanya itu, Kuni juga menginjak pergelangan tangan Tono sehingga Tono mengalami kesakitan yang lebih parah lagi akibat tangannya yang hancur. Kalian masuklah, teriak Kuni pada bawahan kompol Bagus Sulistyo. Sementara yang lain masuk, Bagus sendiri masih waspada karena masih ada orang lagi di lantai atas yang sedang diawasi oleh bawahan lainnya. Cepat kalian bawa ponakanku. Aku yang akan mengurus bajingan ini. Ucap Kuni sambil menginjak pergelangan tangan Tono lainnya. Setelah itu, mereka membawa keluar Rena, serta mengingatkan Kuni jika masih ada orang lain selain Tono. Kuni hanya mengangguk lalu menghajar Tono lagi. Meskipun Kuni tahu Tono adalah ayah Rena, tapi saat mengingat beberapa minggu ini, kehidupan Rena lebih baik tanpa Tono. Tak berselang lama, teman Tono yang ada di lantai atas disergap karena Bagus dan yang lainnya sudah mengamankan Rena. Kurang dari 5 menit, Kuni keluar dengan membanting Tono di tempat, di mana kedua kaki dan tangan Tono patah, serta seluruh giginya copot akibat hantaman tangan Kuni. Seluruh petugas yang melihat kondisi Tono merasa ngeri. Bahkan dia lebih kasihan dengan Tono ketimbang dengan temannya yang sedang terkapar di tanah akibat ulah Kuni. Beruntungnya Rena sudah dievakuasi ke mobil polisi yang lebih jauh dari tempat kejadian perkara. Bab 100